Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Nah, jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 5, subtema 1 pengalaman masa kecil dalam pembelajaran 3 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan menggunakan gambar kumpulan benda, siswa dapat membilang banyak benda sebanyak 21 sampai dengan 40 secara urut. Dapat mengelompokkan benda sesuai bilangan yang diberikan dari 21 sampai dengan 40. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan simbol sila kedua dengan tepat dan membuat bentuk rantai dari kertas lipat. Siswa dapat menunjukkan simbol sila kedua dengan tepat. Dengan mengamati simbol dari sila Pancasila, siswa dapat menuliskan kembali bunyi sila kedua Pancasila. Setelah mengamati teks bacaan tentang sikap saling menolong, siswa dapat menyebutkan ungkapan pujian yang tepat. Dan dengan mengamati bentuk rantai hasil karya teman, siswa dapat mengungkapkan pujian secara lisan dengan tepat. Pembelajaran 3, pembelajarannya. Anak-anak, sebelumnya kalian amati dulu gambar ini. Gambar ini adalah sekumpulan anak-anak sedang apa ya? Ya, betul, sedang merayakan pesta ulang tahun. Dengan melihat topi-topi yang dipakai mereka ya, sepertinya mereka bergembira ya. Nah, di sini terlihat siapa ini? Temannya Udin ini loh. Iya, Edo ya. Rupanya Edo merayakan hari ulang tahun ya anak-anak. Yuk kita baca bacaannya. Edo merayakan ulang tahun yang kelima di panti asuhan. Ulang tahun Edo di bulan Agustus. Di sana Edo berbagi makanan dan mainan. Edo juga membawa bahan-bahan untuk membuat prakarya. Oh, jadi Edo di sini merayakan ulang tahunnya dengan anak-anak di panti asuhan. Selain membawa bingkisan dan kue, Edo juga membawa bahan-bahan untuk membuat prakarya loh anak-anak. Wah, senang sekali ya. Edo ingin membuat kalung berwarna merah putih. Kalung seperti gambar rantai, lambang Pancasila. Bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan putih. Selain itu ada juga lem dan gunting. Mainan yang akan dibagikan adalah bola. Ya, asik sekali ya. Mereka juga dibagikan mainan bola ya. Nah, sekarang ayo bantu Edo menghitung bola dengan tepat. Coba kita hitung sekumpulan bola ini yang ada di atas nih ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wah, banyaknya bola sudah kita hitung bersama yaitu 23. Nah, bola ini kita masukkan atau kita kelompokkan 10-10 ya. Nah, di kelompok pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis angka 10 di sini ya, lambang bilangan 10.
Nah, sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya, jadi satu lingkar atau satu kotak ini, satu kelompok ini adalah 10. Nah, 10 ditambah 10, 20. 21, 22, 23. Jumlahnya sama ya dengan yang di atas 23, hanya di sini sudah dikelompokkan 10, 10, 3 ya. Nah, di sini ada bilangan nih. 10, 11, 12, titik-titik. 20, 21, 22, 23. Berarti di sini bilangan apa yang kita isi anak-anak dengan lambang bilangan apa? 10, 20, 10, 11, 12. Ya, betul. 13 ya. Kalian pintar. Kita lanjut. Ayo berlatih. Menghitung banyak benda. Hitung kue dan bahan untuk membuat kalung. Lingkari setiap 10 benda. Lingkari setiap 10 benda. Hitung banyaknya, lalu tulis lambang bilangannya. Yuk, kita mulai. Nah, di sini ada kue nih, kuenya kita hitung yuk. Anak-anak bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini ada 24. Tadi perintahnya lingkari ya. 10 kue kita lingkari. Nah, ini 10 ya. Satunya lagi 10. Nah, ini juga 10. Satunya lagi. Jadi jumlahnya ada 24 ya. 10, 10, dan tulis lambang bilangan seluruhnya 24. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak juga ini kerjakan ya. Ini dilingkari per 10. Kemudian dihitung jumlah seluruhnya, kalian tulis di sini ya. Nah, ini juga kalian hitung jumlah seluruhnya, kemudian kalian lingkari per 10. 10 kalian lingkari, kemudian lingkari. Nah, kalian tulis jumlah seluruhnya ada berapa di sini ya. Ini juga ya, minuman ini kalian hitung, kalian lingkari per 10. Per 10 kalian tulis jumlah seluruhnya di sini ya. Ini alat untuk membuat prakarya gunting. Kalian hitung, lingkari per 10, kemudian lingkari per 10 lagi. Nah, kalian jumlahkan semuanya dan kalian hitung. Di sini kalian tulis lambang bilangannya. Ayo berlatih mengelompokkan benda. Edo mempunyai banyak kertas putih. Edo ingin mewarnai kertas tersebut dengan warna merah. Warnai sebanyak bilangan yang tertulis ya. Warnai sebanyak bilangan yang tertulis. Yuk kita bahas bersama. Nah, ini adalah angkanya 21. Berarti kita warnai kotak-kotaknya sebanyak 21 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nih diwarnai ya. Sebanyak bilangan yang ada di sampingnya ya. Nah, ini yang kedua 25. Kalian warnai 25 kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini 25. Ini 27 juga diwarnai sebanyak 27. Kalian hitung kotaknya, kemudian kalian warnai ya. Ini 29. Kalian warnai juga sebanyak, hitung kotaknya sebanyak 29. Nah, ini juga ya. Ini sebanyak 30, 33, 35, 37, 38, 40. Apakah kalian sudah mengerti? Pasti sudah, karena kalian adalah anak-anak yang hebat dan pandai. Nah, sekarang ayo kita amati apakah yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya.
Ya, mereka bekerja sama membuat rantai ya dari kertas. Warna apa ini anak-anak? Ya, warna merah dan warna putih. Mereka di sini bekerja sama ya, saling membantu. Nah, di hari ulang tahunnya Edo membuat hiasan dari kertas. Edo membuatnya bersama teman-teman di panti asuhan. Bersama Siti, Dayu, Lan, dan Lani. Edo membuat rantai. Gambar rantai terdapat dalam Pancasila. Rantai adalah simbol sila kedua. Nah, ini anak-anak ya, simbol sila kedua dalam Pancasila digambarkan dengan gambar rantai ya. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Iya, pintar sekali ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo mencoba. Edo juga suka berbagi dengan teman. Berbagi adalah perilaku yang baik. Perbuatan berbagi sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Nah, anak-anak, perilaku yang mencontohkan berbagi sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila adalah berbagi dengan teman seperti yang Edo lakukan ya. Di hari ulang tahunnya ia berbagi bersama anak-anak di panti asuhan. Apakah kalian seperti itu juga? Ya, bagus, kalian juga seperti itu. Perbuatan Edo bagus untuk dicontoh ya anak-anak. Nah, sekarang amati gambar rantai. Tanyakan kepada teman atau gurumu tentang maksud gambar tersebut. Berapa banyak mata rantainya? Buatlah rantai dari kertas warna. Tunjukkan hasilnya kepada teman dan guru serta keluargamu ya. Nah, tentang maksud gambar ini apa ya? Kok rantai ya? Di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita harus menerapkan sila itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang Edo lakukan ya, saling membantu, saling berbagi ya. Nah, ini cara membuat rantai. Pertama-tama kalian siapkan kertas warna dan gunting. 1. Potong kertas memanjang. Potong kertas seperti ini memanjang ya. Persegi panjang ya. Kemudian 2. Buat kertas membentuk cincin lalu rekatkan. Nah, ini kertasnya membentuk cincin seperti ini. Kalian lem ya. Dan kalian rekatkan dengan lem sampai banyak. Kemudian sambung dengan rantai berikutnya sama seperti tadi ya. Dilem ujungnya, sambung lagi ya. Buat cincin berikutnya dengan mengaitkan dalam cincin pertama ya. Menyambung ya. Nah, itu di nomor 3. Di nomor 4, gabungkan ujung rantai dengan ujung lainnya yang terakhir ya. Jika kalian merasa sudah cukup, kalian rekatkan ujung yang satu dengan ujung yang lain. Kemudian kertas yang panjang tadi dibentuk cincin dan direkatkan. Jadi deh ya, kalian pasti bisa. Sekarang amati lambang-lambang dari Pancasila berikut. Nah, ini ada apa ini lambang? Pertama dulu, sila pertama lambangnya adalah ya, bintang. Kedua, betul rantai. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Nah, kalian tunjukkan sila kedua Pancasila kepada teman dan gurumu. Coba kalian tunjukkan yang mana. Iya, yang ini ya, yang rantai ya. Nah, ayo berlatih. Tulis kembali bunyi sila kedua Pancasila. Nah, bunyi keduanya adalah betul. Nah, pintar kalian semua. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar. Iya, gambar rantai. Pintar kalian semua. Tadi kan kalian sudah membuat ya rantainya. Ayo mengamati. Di sini Edo, Siti, dan Lani, dan Udin sedang membuat rantai di panti asuhan ya. Wah, mereka senang sekali ya, bergembira. Nah, ini lihat nih. Anak-anak pernah melakukan hal seperti ini tidak?
Ya pernah ya bersama teman-teman bergembira bersama membuat rantai bekerja sama ya. Edo, Siti, Lani, dan Udin sedang membuat hiasan. Saat Udin mengambil lem, lemnya tumpah. Edo segera menolong Udin. Edo mengelap tumpahan lem. Wah, Edo baik sekali ya. Teman-teman memuji sikap Edo. Edo sangat baik. Dapatkah kamu temukan ungkapan pujian pada cerita di atas? Diskusikan bersama teman dan guru. Nah, lihat nih. Mana ya di kalimat ini yang merupakan ungkapan pujian? Ih, pintar kalian iya nih. Wah, Edo baik sekali. Kita kasih garis merah ya. Ini ungkapan pujiannya ya. Wah, Edo baik sekali. Nah, ini adalah ungkapan pujian kepada Edo dari teman-teman ya. Karena Edo membantu Udin mengelap tumpahan lem kemudian dapat pujian. Ungkapan pujian. Wah, Edo baik sekali. Ayo berlatih. Edo telah selesai membuat kalung merah putih. Hasilnya rapi sekali. Dayu memuji kalung buatan Edo. Edo, karyamu bagus sekali, kata Dayu. Ungkapan pujian dapat disampaikan secara lisan. Amati ungkapan pujian berikut. Nah, sebelumnya kita lihat mana kalimat berikut bacaan ini yang menunjukkan kalimat pujian. Ya, pintar ya Edo, karyamu bagus sekali. Nah, ini di garis bawah. Ini adalah ungkapan pujian ya. Nah, sekarang amati ungkapan pujian berikut. Lihat kalimat-kalimat yang di dalam kotak ini ya. Nah, lihat nomor 1. Siti, warna bajumu cerah sekali, aku menyukainya. Nah, ini adalah ungkapan pujian yang memuji Siti memakai baju yang cerah sekali ya. Aku menyukaimu. Saya atau temannya menyukainya ya. Nah, di sini di kedua. Beni, suaramu merdu sekali. Nah, ini memberi pujian kepada Beni yang memiliki suara yang merdu ya. Nah, berikutnya Udin, tulisanmu sangat rapi. Nah, ini ungkapan kepada Udin karena tulisan Udin sangat rapi ya. Nah, di sini Dayu, gambar karyamu indah sekali. Ini pujian kepada Dayu karena gambar karyanya indah ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat pujian, ungkapan pujian kepada teman ya. Nah, adakah temanmu yang pandai menari? Tentu ada. Coba ungkapkan pujian kepada temanmu. Yuk kita buat bersama-sama ya anak-anak. Nah, Lani, bagus sekali gerakan tarianmu. Dayu, pandai sekali kamu menari. Siti, lentur dan indah sekali tarianmu. Ini adalah contoh-contoh kalimat pujian kepada teman yang pandai menari. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya. Jika kalian bisa membuat kalimat-kalimat lainnya, itu akan lebih baik lagi. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 3 ini, yaitu kita sudah membilang banyak benda sebanyak 21 sampai dengan 40, mengelompokkan benda sesuai bilangan yang diberikan dari 21 sampai 40. Ini contohnya ya, tuh ya, mengelompokkan ya. Nah, kita juga sudah belajar menyebutkan simbol sila kedua dengan membuat rantai dari kertas warna dan menuliskan bunyi sila kedua. Ini ya, tuh. Kertas warna tadi sudah kita buat ya, dan ini adalah lambang sila kedua. Rantai, lambangnya dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga sudah menyebutkan ungkapan pujian dengan mengamati teks bacaan dan dapat mengungkapkan pujian dengan mengamati bentuk rantai karya teman. Nah, tadi ya, tuh ya. Dan kita juga sudah membuat apa Nana tadi? Kalimat ungkapan pujian kepada teman yang pandai menari ya. Kegiatan bersama orang tua.
Orang tua menceritakan pengalaman masa kecilmu dan mengungkapkan pujian atas keterampilanmu di masa kecil ya. Terima kasih kepada orang tua yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Nah, tugas di rumah. 1. Lingkari setiap 10 benda. Hitung banyaknya, lalu tulis lambang bilangannya. Nah, kalian lingkari per 10 ya di sini. Kemudian kalian tulis lambang bilangannya nih di sini ya. Nah, juga kalau ini warnai sebanyak bilangan yang tertulis. 30 berarti kalian hitung kotaknya 30, kemudian kalian warnai. 33 sama ya, kalian hitung kotak di sini sampai 33, kalian warnai. 35 kalian hitung dan kalian warnai sebanyak angka yang tertera di sampingnya 35. 37 juga ya, kalian tulis dan kalian hitung dan kalian warnai sebanyak 37 dengan warna merah ya. Nah, soal kedua, tulislah bunyi sila kedua dari Pancasila. Nomor 3, tulisan Siti bagus. Tulislah 2 kalimat ungkapan pujian kepada Siti. Nah, kalian tulis ya ungkapan pujian kepada Siti karena Siti mempunyai tulisan yang bagus. Selamat mengerjakan. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran tema 5 subtema 1 pengalamanku masih kecil, masa kecil di pembelajaran 3 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.